Salam saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 hingga ayat yang ke-34 di sana menceritakan tentang Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ayat yang ke-29, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Nah, saudara, ini berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Mengikuti Tuhan harusnya lebih dari sekedar mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan bukan hanya supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi lebih dari itu agar orang lain pun juga bisa menikmati sesuatu dari Tuhan melalui kita yang mungkin lebih dulu mengenal Tuhan, yang mungkin lebih dulu bertobat, yang mungkin dari dulunya sudah mencintai Tuhan. Saudara, diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Orang mau rame-rame, berbondong-bondong, berkumpul suatu tempat pastinya karena suatu alasan yang luar biasa. Orang mau mengikuti Tuhan kemana Tuhan pergi, karena tentunya yang pertama mereka kagum dengan Yesus. Yang kedua mungkin oleh karena banyaknya mujizat yang sudah Tuhan buat, maka mereka mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi, agar supaya mereka pun bisa mendapatkan mujizat. Ataupun mungkin mereka mengikuti Tuhan kemanapun mereka pergi, agar supaya mereka bisa mendengarkan ceramah, mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, mereka menegur kedua orang yang berteriak kepada Tuhan, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Mungkin karena supaya jangan sampai kedua orang ini berteriak lalu mereka tidak dengan jelas mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Oleh karena itu di gereja dimanapun juga sering biasanya kalau anak-anak ribut, anak-anak menangis, terkadang pendeta meminta supaya anak-anak itu dibawa dulu, ditenangkan dulu, agar firman Tuhan yang diseberangkan itu bisa didengar oleh semua jemaat yang sudah rela berbondong-bondong datang ke gereja. Nah, tapi saudara diberkati Tuhan, saya melihat dari sisi lain tentang cerita ini bahwa tentang motivasi orang mengikuti Tuhan. Kalau orang mengikuti Tuhan dengan motivasi yang benar, dia akan tahu bahwa Tuhan datang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan egois. Ia tidak akan melarang orang lain untuk datang kepada Tuhan. Ia tidak akan melarang, mereka tidak akan melarang kedua orang buta ini untuk supaya diam dan jangan berteriak. Tapi kalau mereka motivasinya benar, yang ada mereka sendiri yang akan mengambil atau mengajak dua orang buta ini datang kepada Tuhan. Jadi orang kalau motivasinya benar, percaya kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, tahu bahwa Tuhan ini juru selamat, tahu bahwa Tuhan ini mati bukan untuk dirinya sendiri, dan tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang, dan kalau kasih Kristus ada pada dirinya, ada pada hatinya, ia akan dengan rela setia mau mengajak orang lain untuk datang kepada Tuhan. Ia akan mau bersusah-susah untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan, seperti orang lumpuh yang dibawa masuk lewat loteng. Ini motivasi yang benar. Mereka percaya kepada Yesus, dan mereka tahu bahwa saudara mereka sakit tidak dapat berjalan, tetapi rumah yang dimana Tuhan Yesus singgah untuk berbicara, berkhotbah, tidak bisa mereka masuk lagi ke rumah tersebut karena terlalu banyak orang di sana. Lalu mereka memasukkan saudara mereka ini, teman mereka atau siapapun juga ini dari loteng rumahnya. Ini motivasi yang benar, membawa orang lain juga untuk mengenal Tuhan. Saudara ini berkait Tuhan kita Yesus Kristus, jangan mencari Tuhan hanya dengan motivasi mujizat. Mujizat ini memang masih akan tetap ada sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang kembali, mujizat masih akan terus ada. Tapi kalau Anda mencari Tuhan hanya karena mujizat, saudara harus ingat baik bahwa mujizat pertama terjadi, saudara akan terus mencari Tuhan untuk menantikan mujizat yang kedua. Nah, kalau mujizat yang kedua ini tidak sampai datang atau belum kunjung datang, sudah terlalu lama Anda menanti,
Anda akan menjadi bosan dan mungkin saja Anda akan menjauh daripada Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Percuma kalau Anda mau berbondong-bondong mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi, tapi Anda tidak berefek kepada yang lainnya. Harusnya orang mencintai Tuhan itu berefek dalam rumah tangganya, keluarganya, lingkungannya, dan sebagainya. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita melewati berbagai persoalan, Tuhan masih menolong kita melewati beban hidup yang banyak, Tuhan masih mau menyembuhkan kita dari sakit penyakit atau persoalan apapun juga, ingat baik, tentunya Tuhan ingin supaya kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sebab tidak mungkin Tuhan mau menolong kita lalu kita hanya akan menjadi orang yang tidak berguna bagi Tuhan. Tuhan mau kita berguna bagi Tuhan, oleh karena itu Tuhan mau menolong kita. Sebab masih banyak orang juga yang tidak mengenal Tuhan, dan ini menjadi masalah bagi surga. Sebab Tuhan tidak menginginkan seorang pun juga mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, siapapun juga Anda, dimanapun Anda berada, kalau sampai Anda melihat video ini, Anda harus tahu bahwa kalau Tuhan mengizinkan Anda masih tetap dalam keadaan sehat, Tuhan mengizinkan Anda dapat melewati semua situasi dalam pertolongan Tuhan, Tuhan tentunya ingin Anda melakukan sesuatu, membawa orang lain juga datang kepada Tuhan. Mengajak orang lain datang kepada Tuhan mungkin agak sulit, tapi Anda bisa membawa orang ini datang kepada Tuhan, menyebut namanya dalam doamu, membawa namanya sampai kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Tapi Anda harus menjadi orang yang berguna bagi Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan dalam keadaan apapun juga, kondisi apapun juga. Ingat baik bahwa pengutusan itu datang bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tapi firman pengutusan itu, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadaku, perintahkan kepadamu. Itu datangnya untuk semua orang. Dia adalah berguna bagi Tuhan, dan Tuhan sungguh tidak akan mungkin meninggalkanmu. Tuhan pasti akan tetap menolongmu melewati semua apapun juga yang menjadi pergumulan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.